Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Bagas Mariski, NIM 23050724037, kelas TS 2023B. Di sini saya akan presentasi proposal bahasa Indonesia. Lanjut. Proposal ini yang berjudul Pengaruh Perubahan Iklim terhadap Infrastruktur Pembangunan. Materi yang akan dibahas: 1. Yaitu pendahuluan. 2. Kajian pustaka. 3. Metode penelitian. 4. Daftar rujukan. Masuk ke latar belakang. Perubahan iklim menjadi salah satu tantangan utama di abad ke-21 ini. Dampak perubahan iklim telah menyebabkan pergeseran pola cuaca, peningkatan suhu global, kenaikan permukaan air laut, dan peristiwa ekstrim yang lebih sering terjadi seperti banjir, badai, kekeringan, dan gelombang panas. Infrastruktur pembangunan yang merupakan tulang punggung keberlanjutan ekonomi dan sosial suatu negara sangat rentan terhadap perubahan iklim. Pembangunan jalan raya, jembatan, bangunan, saluran air, sistem transportasi, dan infrastruktur lainnya menjadi terancam oleh perubahan kimia. Rumusan masalah. Terdapat 3 rumusan masalah, yaitu 1. Pola perubahan iklim. 2. Strategi beradaptasi. 3. Kolaborasi dan implementasi kebijakan. Lanjut. Tujuan penelitian proposal ini antara lain yaitu 1. Menganalisis dampak aktual. 2. Mengidentifikasi kerentanan infrastruktur. 3. Mengembangkan strategi adaptasi yang efektif. 4. Menyediakan landasan kebijakan. 5. Mendorong kesadaran dan kolaborasi. Lanjut. Manfaat penelitian. Terdapat beberapa manfaat penelitian, yaitu 1. Ketahanan infrastruktur. 2. Keselamatan masyarakat. 3. Kestabilan ekonomi. 4. Perlindungan lingkungan. 5. Peningkatan kualitas hidup. 6. Pengembangan inovasi. 7. Kolaborasi dan kemitraan. Batasan istilah. Terdapat beberapa batasan istilah, yaitu 1. Perubahan iklim. 2. Infrastruktur pembangunan. 3. Pengaruh. 4. Batasan waktu dan ruang. 5. Aspek yang dibahas. Kita lanjut ke penelitian terdahulu yang relevan. Penelitian terdahulu yang relevan ini terdapat 2 peneliti. 1. Dosen teknik sipil dan perencanaan dari Universitas Trisakti, Endah Kurnianingrum, mengatakan perubahan iklim dapat berdampak terhadap pembangunan infrastruktur di Indonesia. Dia menjelaskan perubahan iklim disebabkan oleh gas rumah kaca yang dihasilkan oleh aktivitas manusia seperti deforestasi, kebakaran hutan, pertanian padi, peternakan, dan pemakaian pupuk yang tidak ramah lingkungan. 2. Widat Mini Winatmenti mengusulkan solusi alternatif berupa konsep silvofishery untuk mengatasi kerentanan pesisir akibat perubahan iklim di Indonesia. Silvofishery menggabungkan penanaman vegetasi hutan mangrove dengan budidaya tambak rumput laut yang dapat berperan sebagai upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim. Lanjut. Landasan teori. Terdapat beberapa landasan teori, yaitu 1. Peningkatan resiko bencana alam. 2. Kerentanan infrastruktur. 3. Adaptasi dan ketahanan. 4. Perubahan kondisi lingkungan. 5. Penurunan produktivitas dan kinerja infrastruktur. 6. Perubahan kebutuhan energi dan air. 7. Dampak sosial dan ekonomi. Dan 8. Pengurangan sumber daya alam. Jenis penelitian. Jenis penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif. Penelitian ini berfokus pada pemahaman mendalam
tentang fenomena atau peristiwa tertentu melalui pengumpulan data dan analisis non-angka menggunakan metode seperti wawancara, observasi, atau analisis konten. Lanjut, pendekatan penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan yang berfokus pada pemahaman mendalam fenomena melalui observasi, wawancara, atau analisis teks. Tujuan utamanya adalah untuk memahami konteks, persepsi, dan makna di balik suatu fenomena. Lanjut, sumber data dan data penelitian. Sumber data pada penelitian ini menggunakan sumber sekunder. Sumber sekunder adalah data yang telah dikumpulkan oleh orang lain sebelumnya seperti jurnal, buku, laporan, basis data, dan arsip. Data penelitian. Data penelitian ini menggunakan data kualitatif. Data kualitatif merupakan data deskriptif yang tidak berbentuk angka seperti transkrip wawancara, catatan lapangan, atau analisis teks. Lanjut, teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan teknik observasi dan analisis dokumen. Teknik observasi yaitu pengumpulan data dengan mengamati langsung perilaku, kegiatan, atau fenomena yang diamati dalam konteks yang relevan. Sedangkan teknik analisis dokumen yaitu pengumpulan data dari sumber tertulis seperti laporan, jurnal, rekaman, dan dokumen lainnya untuk mengekstrak informasi yang relevan. Teknik analisis data. Teknik analisis data pada penelitian ini menggunakan teknik analisis kualitatif. Teknik analisis kualitatif adalah teknik analisis yang tidak bisa dilihat dari perhitungan angka. Artinya sumber data yang diolah berasal dari selain scoring angka seperti rekaman, catatan, tinjauan pustaka, partisipasi, atau wawancara. Tumpuan teknik analisis ini terletak pada penyebab, penjelasan, dan hal yang melatar belakangi topik yang sedang diteliti. Dengan kata lain, merupakan teknik untuk mendalami fenomena secara alami atau natural setting. Tajuk pertanyaannya seputar kenapa dan bagaimana. Dalam teknik analisis kualitatif ini ada beberapa jenis seperti analisis konten, naratif, wacana, kerangka kerja, dan teori beralas. Daftar rujukan. Terdapat beberapa daftar rujukan, antara lain yaitu sebagai berikut. Anda bisa baca sendiri. Saya dapat jurnal ini dari beberapa rujukan tersebut. Terima kasih telah beri waktu untuk presentasi. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.